Halo teman-teman semua, kembali kita dalam acara podcast with and by Hima FI. Saya, Nabila Putri Argina, kali ini kita bakal ngobrol bareng bersama dengan dosen kita yang terhormat, yakni Bapak Fendi Bayu Firmansyah. Assalamualaikum Pak Fendi, bagaimana kabar Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Nabila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapaknya sehat? Sehat banget. Alhamdulillah. Semoga Pak Fendi selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Langsung saja ya Pak Fendi. Boleh, monggo silakan. Pak Fendi, sebenarnya apa sih hubungan sistem informasi dengan bisnis dan mengapa kedua ini saling berkaitan? Oke. Jadi kalau bicara terkait sistem informasi dengan bisnis, ya, apalagi kita sekarang di era digital, ya, di era-era zaman sekarang, saya rasa amat sangat penting, sangat ada benang merahnya, dan boleh dibilang jadi salah satu poin penting indikator penentuan suatu bisnis bisa berjalan seperti itu. Kalau boleh saya breakdown beberapa kelebihannya apabila perusahaan benar-benar menerapkan sistem informasi yang baik, diantaranya adalah perusahaan bisa meminimalisir risiko seperti itu. Selain itu juga bisa mencakup jangkauan pasar yang lebih luas, seperti itu. Mencakup pasaran yang lebih luas. Berarti bisa satu dunia juga. Bisa banget. Bisa banget. Bahkan mungkin kita sekarang take video ini pun bukan tidak mungkin bisa diakses ke seluruh dunia. Pasti bisa. Kalau menurut Bapak, seperti apa penerapan sistem informasi yang dapat membantu perusahaan berkembang dan bisa diceritakan contoh nyata perusahaan yang berhasil menerapkannya? Oke. Jadi kalau di perusahaan yang menerapkan sistem informasi yang baik, itu paling enggak dia bisa meminimalisir risiko yang ada. Dari sistem informasi yang ada seperti yang saya sebutkan di awal tadi, suatu perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dari situ paling enggak kita bisa mendapatkan statistik informasi yang lebih bagus. Seperti itu Mbak Nabila, salah satu contohnya. Kemudian kita juga bisa menganalisis risiko-risiko yang ada. Seperti itu. Apakah misal di perusahaan kita cakupan area pasarnya, target marketnya sudah sesuai atau belum? Apakah dengan target pasar yang ada sekarang, strategi marketing yang ada sekarang, sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum? Dan sistem informasi berada di garda paling depan untuk membantu perusahaan menganalisis semuanya. Seperti itu. Kalau di Indonesia ini kan Mbak ya, banyak UMKM, pokoknya ada banyak UMKM ya Pak di Indonesia ini. Dan pastinya di setiap UMKM itu memiliki kendala yang tersendiri, kendala yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu modal yang terbatas. Nah, menurut Bapak, bagaimana teknologi atau pemanfaatan digital bisa membantu mereka tetap bersaing di tengah pasar yang ketat? Jadi kalau kita bicara tentang bisnis dulu, ya, sebetulnya di era sekarang bisnis itu sangat kompleks. Mbak Nabila pun bisa melaksanakannya di rumah sendiri, mulai dari skop paling kecil dulu. Kalau mungkin dahulu stigmanya kita harus punya fase bangunan tertentu untuk memulai bisnis, sekarang Mbak Nabila bisa memulainya dari rumah sendiri. Kalau kita bicara tentang bisnisnya, banyak sekali beberapa pemanfaatan strategi yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau boleh saya sebutkan adalah white label. White label misal Mbak Nabila belum punya produk tertentu, tapi misal Mbak Nabila suka sama salah satu makanan, itu bisa dikemas demikian rupa, kemudian di brandingannya Mbak Nabila sendiri dengan namanya Mbak Nabila mungkin, kemudian bisa dipasarkan melalui sosial media yang berkembang saat ini. Seperti itu. Berarti kalau boleh dibilang dengan modal sangat terbatas pun kita bisa melakukan sebuah kegiatan bisnis atau usaha dengan skop yang lebih luas. Sebagai contohnya, Mbak Nabila mungkin di era saat ini sangat familiar sama
beberapa penjual yang melakukan live di berbagai tempat. Itu juga kalau boleh saya bilang tidak perlu bangunan atau fasad yang benar-benar nyata, cukup dimulai dari rumah sendiri seperti itu. Otomatis kalau kita mulai dari rumah sendiri ada efisiensi cost yang kita bisa tekan seperti itu. Kemudian kalau misal Mbak Nabila seperti yang saya sebutkan tadi masih belum punya produk tersendiri, daripada kita harus memproduksi, kita bisa membeli seperti itu tadi yang saya sebutkan white label, kita bisa menjadi reseller, kita bisa menjadi affiliate. Affiliate itu kurang lebih saya memasarkan produk dari Mbak, misalnya ada produk seperti itu. Ya, sekarang ini yang populer itu affiliate sih, Pak. Affiliate, betul. Affiliate. Di TikTok, di Shopee, Instagram juga bahkan Betul. affiliate. Betul. Kalau misalkan kita mau bikin bisnis ya Pak ya, mau bikin bisnis, lalu nama brand kita itu ternyata sama dengan brand lain, itu apa ada risikonya Pak? Ada resikonya. Kalau di dunia bisnis biasanya ada yang namanya haki atau kayak intelektual. Jadi sebisa mungkin kita memiliki nama yang memang belum ada atau belum terdaftar di haki seperti itu. Jadi misal nanti Mbak Nabila mau mencantumkan suatu nama tertentu, bisa dicek dulu. Takutnya nanti ketika kita membuat brand ternyata sama, itu nanti justru akan menjadi bumerang untuk usahanya Mbak Nabila seperti itu. Kalau misalkan saya atau mahasiswa SI ingin mencoba bisnis kecil-kecilan, langkah sederhana apa sih yang bisa mereka lakukan dengan memanfaatkan platform digital dan tools yang ada saat ini? Oke, kalau kita bicara tools, rata-rata kita sekarang pakainya pasti gadget yang sudah cukup mumpuni, saya bilang ya. Minimal kita punya kuota internet, kita punya jaringan internet cukup mumpuni, saya rasa sudah bisa kita mulai seperti itu. Jadi untuk gadget tersendiri atau perangkat tersendiri saya rasa tidak terlalu mahal, itu bisa kita mulai. Kemudian beberapa langkah-langkah tadi bisa dipilih, salah satunya adalah affiliate. Affiliate kita bisa memasarkan produk orang lain, entah itu nanti kita medianya membuat video sendiri berupa review dan lain sebagainya, atau mungkin live juga. Tapi penting bagi para pemula mungkin untuk juga melihat statistik kira-kira bagaimana cakupan pasar teman-teman ketika melakukan pemasaran. Kalau gampangnya boleh saya ringkas sekarang, kira-kira bisa FYP apa enggak? Gampangnya kayak gitu. Soalnya rata-rata untuk kita bisa FYP dalam tanda kutip, itu ada beberapa trik-triknya. Misal satu hari paling enggak kita upload beberapa video, 3 video secara konsisten dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan, itu nanti bisa menarik cakupan orang melihat lebih banyak di akun kita. Karena kalau memang kita baru saja mulai, itu memang biasanya khususnya di platform TikTok, itu memang cakupannya akan lebih kecil seperti itu. Setelah itu baru kita bisa kembangkan arahnya. Penting juga saya sampaikan bahwa kalau mungkin kasusnya contohnya mungkin Mbak Nabila bingung, kira-kira produk apa ya yang akan saya jual, itu bisa membuat video dari barang-barang yang ada di rumah dulu. Nanti akhirnya kebentuk semacam ekosistemnya dari video yang sudah dibuat, kira-kira kalau dalam tanda kutip di TikTok itu ada namanya niche, NICHE. Itu kira-kira mana yang lebih ramai dilihat? Apakah mungkin kalau Mbak Nabila skincare, ataukah mungkin makanan yang lebih populer? Lebih populer makanan. Atau mungkin yang lainnya, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya, atau mungkin gadget. Itu nanti bisa kita pelajari juga dari video-video yang ada, kira-kira mana yang lebih banyak views-nya, seperti itu. Dan syarat FYP itu kayak gimana ya Pak? Kadang kan kita itu udah niat ngedit video buat posting di Instagram atau di TikTok, tapi ternyata nggak FYP. Malah kalau ngunggah video asal-asalan itu malah FYP, kadang gitu Pak. Gimana ya? Kalau beberapa yang pernah saya pahami adalah salah satunya kita mengikuti ombak atau ride the wave. Jadi kalau misalnya mau ombaknya sekarang trennya pakai musik tertentu, ya kita bisa pakai musik tertentu itu.
Musik tertentu. Misal musik-musik sekarang ada musik lagu dari timur, dari Indonesia bagian timur, kita bisa pakai itu. Boleh-boleh. Boleh-boleh. Kita bisa pakai itu sebagai backsound-nya. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, kita pakai hashtag meskipun ini agak lama, tapi juga bisa juga dipakai hashtagnya yang lebih menjual. Misalnya hashtag FYP dan lain sebagainya itu juga bisa dipakai seperti itu. Dan yang paling penting kalau menurut saya konsistensi. Karena kita juga tidak pernah bisa menebak kira-kira kapan video kita benar-benar dilihat banyak orang seperti itu, Mbak Nabila. Atau mungkin Mbak Nabila sudah kepikiran mau punya usaha gitu? Saya sebenarnya sudah punya usaha sih, tapi musiman gitu. Kadang kalau larisnya tuh pas wisuda aja kayak buket gitu. Nah, kalau misalkan saya niat ngedit video ya, itu malah nggak FYP. Tapi kalau saya bikin kata-kata asal, tapi tetap berhubungan sama produk saya, itu tetap malah FYP. Malah yang asal-asalan yang FYP. Makanya saya bingung. Sebenarnya syarat FYP itu apa sih? Biasanya kalau paling penting, dari saya right to wave aja. Kita ngikutin mbaknya aja dulu. Dan yang pasti itu tadi konsisten. Kalau misalnya tren seperti yang saya bilang tadi, musiknya sedang Indonesia Timur, ya kita bisa ikutin seperti itu. Kalau misalnya kita sudah ngikutin tren yang ada, tapi Mbak Nabila kurang konsisten dalam take video, kurang konsisten dalam live, ya pasti akan turun seperti itu. Oh ya, salah satu tips lagi mungkin Mbak Nabila bisa dicoba. Selain kita bikin video, itu biasanya ini kita juga meninggalkan jejak komentar di banyak postingan. Itu juga mengaruh, Pak? Juga mengaruh. Jadi misal Mbak Nabila sudah bikin video, terus di di FYP-nya sedang ada video tertentu, bisa di komen-komen seperti itu. Itu juga bisa narik dari views juga. Jadi kalau setiap yang ada video di beranda itu kita harus ninggalin jejak ya, Pak? Ya, sebisa mungkin ninggalin jejak. Saling tautan itu juga berpengaruh atau tidak? Saling berpengaruh. Itu juga berpengaruh sekali. Seperti itu. Kalau pertama mungkin Mbak Nabila akan bingung kira-kira video yang bagus, yang proper seperti apa, kan masih bingung. Kalau dari saya lebih baik tag video dulu, nanti dari situ kan pasti kelihatan, oh kira-kira kelemahannya di mana. Apakah mungkin percayanya kurang, apakah mungkin detail produknya kurang begitu jelas, apakah deskripsi dari produknya kurang tersampaikan ke video untuk dilihat oleh para teman-teman yang ada di luar, itu nanti bisa dievaluasi. Salah satunya itu tadi, masuk sebagai fungsinya sistem informasi seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya, Bapak. Boleh. Menurut Bapak, apa kelemahan mahasiswa SI dalam memanfaatkan sistem informasi untuk bisnis dan bagaimana cara mengatasinya? Kelemahannya. Jadi kalau kelemahannya biasanya adalah kurang berani memulai. Ya, betul banget. Saya tuh masih ragu. Di akun saya tuh kadang di bio, bukan kadang sih. Awalnya tuh saya nulis coming soon. Tapi gak dikerjakan kan? Iya. Jadi bisa dimulai dulu. Yang penting mulai aja dulu, tabrak aja dulu bikin video sampai bosen, sampai benar-benar akhirnya pecah. Oh ini FYP nih, kayak gitu. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Belajar dalam artian kalau kita konteks ke arah bisnis, kira-kira kekurangannya apa ya? Itu yang saya bikin. Kalau kita bicara tentang digital marketing ya, kekurangannya apa? Apakah mungkin dari video saya sebelumnya kurang, seperti yang saya sebutkan tadi, apakah mungkin durasinya terlalu panjang? Bisa jadi. Orang mungkin sukanya lihat yang lebih pendek videonya, tapi pesannya lebih masuk, detail produknya lebih masuk, itu mungkin bisa lebih menjual. Kemudian bisa juga tentang poin apa yang mau Mbak sampaikan ke teman-teman yang lain, itu juga bisa berpengaruh. Seperti itu ya, Pak. Gak kerasa ya, ternyata kita sudah banyak ngobrol soal perkuliahan sistem informasi. Terima kasih banyak Pak Fendi atas waktu dan ilmu yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan, memantapkan pilihan kuliah, dan tentunya menumbuhkan semangat selama menjalani perkuliahan di SI. Saya Nabila Putri Ardina,
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.